Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah datang. Saat ini saya sedang berbicara dengan siapa? Silva Natasha. Silva Natasha. Kak Silva Natasha dipanggilnya Silva atau Natasha? Silva. Silva, oke. Baik Kak Silva, perkenalkan saya Nazela Jinita. Kak Silva bisa panggil saya Nazela. Saya adalah seorang konselor yang akan memandu jalannya proses konseling kita siang hari ini. Oke, sebelumnya saya ingin menanyakan, apakah Kak Silva pernah melakukan konseling perorangan sebelumnya? Belum pernah. Belum. Baik. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, apa itu konseling perorangan. Konseling perorangan adalah suatu layanan bantuan yang diberikan oleh saya, seorang konselor, kepada klien, yaitu Kak Silva, di mana selama proses konseling kita ada 4 azas yang saya pegang teguh. Yang pertama ada azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan yaitu di mana semua data-data dan cerita yang Kak Silva berikan kepada saya akan saya jaga kerahasiaannya, tidak akan saya sebarluaskan kemanapun tanpa seizin Kak Silva. Yang kedua ada azas kegiatan, di mana kegiatan konseling kita ke depan akan dilaksanakan secara berurutan. Yang ketiga ada azas keterbukaan dan azas kesukarelaan, di mana Kak Silva boleh menceritakan apapun yang Kak Silva rasakan kepada saya, semua masalah dan unek-unek yang Kak Silva pendam boleh diceritakan kepada saya. Dan yang terakhir ada asas penormatifan, di mana proses konseling kita akan dilaksanakan berdasarkan norma-norma yang berlaku, baik norma agama maupun norma sosial. Sudah dapat dimengerti? Mengerti. Terima kasih, kita akan mulai proses konseling. Kalau boleh tahu kedatangan Kak Silva ingin konseling bersama saya itu kenapa? Apa yang sedang Kak Silva rasakan? Saya merasakan rasa kurang percaya diri untuk memulai suatu hubungan baru dengan seseorang. Kak Silva bilang kalau Kak Silva kurang percaya untuk menjalani sebuah hubungan baru dengan seseorang. Kenapa kalau boleh tahu? Karena di masa lalu saya pernah mempunyai hubungan dengan seseorang. Di situ saya benar-benar merasa bodoh. Saya diperlakukan kasar dan tidak semanusia. Diperlakukannya tidak benar. Oke, jadi Kak Silva merasa tidak percaya untuk menjalani hubungan baru karena punya rasa trauma tentang hubungan sebelumnya. Ya. Karena hubungan sebelumnya Kak Silva merasa tidak dihargai dan tidak dicintai, seperti itu. Kalau boleh tahu, sejak kapan Kak Silva sudah menjalani hubungan itu dan apakah sampai sekarang masih? Sejak SMK saya mempunyai hubungan itu berjalan dengan 2 tahun. Untuk saat ini saya sudah tidak punya hubungan lagi. Saat ini Kak Silva sudah tidak berhubungan lagi dengan orang tersebut. Sudah tidak. Apakah orang tersebut tahu kalau Kak Silva itu merasa tidak dihargai, ataukah apakah selesainya hubungan kalian itu secara baik-baik atau bagaimana? Secara tidak baik. Secara tidak baik. Karena kita selesainya di saat lagi berantem. Saya pernah suka bercerita tentang semua masalah-masalah saya kepada dia. Cuman saya percaya sudah semua ke dia, dan dia ceritakan kepada teman-teman saya dan membuat saya malu pada teman-teman saya di depan saya. Semenjak itu saya memutuskan untuk hubungan dengan dia. Saya udah tidak berhubungan lagi dengan dia. Ya gitu. Saya mengerti ya apa yang Kak Silva rasakan. Pasti Kak Silva merasa malu ya karena pasangannya Kak Silva malah membuka aib atau enggak menceritakan tentang keburukan-keburukan hubungan kalian. Iya. Apakah rasa itu yang malah menjadi rasa trauma untuk melakukan hubungan baru? Iya, bisa disebut seperti itu. Apakah laki-laki itu adalah laki-laki pertama yang Kak Silva temui atau sebelumnya juga Kak Silva pernah memiliki hubungan dengan laki-laki dan mengalami hal yang sama? Dia bukan lelaki pertama, tapi sebelumnya saya berhubungan dengan yang
sebelumnya baik, dan bersama dia baru saya diperlakukan tidak adil dan tidak dihargai. Oke, karena rasa diperlakukan tidak baik itu yang membekas, yang kemudian membuat Kak Silva takut untuk memulai hubungan baru gitu. Iya. Oke, tadi Kak Silva menjelaskan kalau misalkan Kak Silva takut untuk memulai hubungan yang baru. Apakah saat ini keputusan untuk memulai hubungan yang baru itu sedang akan dijalani, atau adakah orang baru yang datang ke Kak Silva untuk mendekati Kak Silva mungkin? Sebelumnya ada, cuman saya mempunyai rasa trauma yang mungkin begitu berat ya, jadi saya sedikit sulit untuk menerimanya. Tapi perlahan saya akan mencoba untuk memulai hubungan baru dengan seseorang, tapi belum untuk sekarang. Sejak tadi saya perhatikan kalau Kak Silva selalu mengulang-ulang kata trauma dengan perlakuan yang dilakukan oleh mantan pasangan Kak Silva ya. Boleh diceritakan atau boleh digambarkan seperti apa rasa trauma itu? Rasa traumanya seperti takut, seperti kan saya di traumanya karena saya dijelekan oleh dia depan teman-teman saya takut untuk bertemu teman-teman saya kembali, dan saya juga takut untuk bertemu dia. Saya pokoknya takut untuk berkomunikasi dengan mereka dan bertemu dengan mereka. Apakah Kak Silva merasa sesuatu yang dijelek-jelekan oleh mantan kekasihnya Kak Silva itu adalah sesuatu yang benar? Ada pada diri Kak Silva? Ada. Kak Silva merasa malu karena aib-aib yang ada pada diri Kak Silva diumbar kepada teman-temannya, kepada halayak umum, sehingga Kak Silva merasa buruk seperti itu. Iya, benar. Oke, selama ini ketika Kak Silva bertemu dengan teman-teman yang lain gitu, sikap seperti apa yang Kak Silva ambil? Apakah menghindar ataukah tetap berkomunikasi dengan mereka? Menghindar. Karena saya malu. Karena Kak Silva Saya masih belum percaya diri untuk bertemu mereka. Oke, sebelumnya Kak Silva belum pernah melakukan klarifikasi mungkin kepada teman-temannya Kak Silva tentang statement yang dikeluarkan oleh mantan kekasihnya Kak Silva? Belum. Kak Silva belum menjelaskan apapun kepada teman-temannya Kak Silva? Belum. Bahwa sesuatu itu sebenarnya bisa Kak Silva jelaskan? Ya, belum. Oke, Kak Silva mau mencoba mungkin berbicara kepada mereka, menjelaskan kalau apa yang sedang terjadi di Kak Silva itu tidak semuanya benar, atau menganggap mereka akan mengerti perasaannya Kak Silva mungkin? Saya akan mencoba untuk berbicara dengan mereka di saat nanti waktu saya akan sudah siap dengan trauma saya. Indikator apa yang membuat Kak Silva merasa Kak Silva siap untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada teman-temannya Kak Silva? Karena saya ingin menceritakan tentang semua yang diceritakan oleh mantan kekasih saya itu semuanya nggak benar, belum tentu semuanya benar, karena dia sedikit menjelek-jelekan dan menambah-nambahkan ceritanya, sehingga teman saya berpikiran negatif tentang saya, dan saya juga ingin memperbaiki hubungan dengan teman-teman saya seperti sebelumnya. Seperti apa hubungan Kak Silva dengan mantan kekasihnya Kak Silva? Apakah selama ini juga pernah dibicarakan kalau Kak Silva merasa tidak nyaman kalau beliau itu menjelek-jelekan Kak Silva di depan teman-teman? Apakah pernah dibicarakan sebelumnya? Pernah, saya pernah berbicara dengan dia. Bagaimana responnya beliau? Dia mengelak dan dia merasa biasa aja, karena dia merasa tidak bersalah. Oke, dia merasa tidak Dia bersalah tidak peduli, ya. dan tidak peduli dengan perasaannya Kak Silva, Ya. seperti itu. Oke, mungkin untuk rasa trauma yang tadi Kak Silva sebutkan dan jelaskan itu, mengapa Kak Silva menyebutkan Kak Silva takut untuk memulai hubungan yang baru? Apakah Kak Silva bertemu dengan orang dengan kepribadian yang sama, atau mungkin Kak Silva ada yang mendekati dan Kak Silva masih takut bahwa orang itu akan seperti mantan kekasihnya Kak Silva?
Sebenarnya saya takutnya karena takut dia seperti mantan kekasih saya seperti itu, karena kita kan tahunya pas terakhir, pas udah lama kenal, pas awal-awal mungkin dia manis, dan pas udah lama mungkin dia bakal keluar sifat-sifatnya. Nah itu yang membuat saya takut dia seperti mantan kekasih saya itu yang membuat saya jadi takut untuk memulai hubungan baru. Oke. Tadi Kak Silva menjelaskan kalau di awal sempat mantan kekasihnya Kak Silva itu bersikap manis. Sejak kapan perilaku buruk yang mantan kekasihnya Kak Silva lakukan itu mulai muncul? 1 tahun menjalani hubungan. Sejak 1 tahun menjalani 1 tahun menjalani hubungan, saya diperlakukan mulai tidak dihargai dan diperlakukan kasar. Dan 1 tahun itu saya mengalami masa itu. Kok saya kan hubungannya selama 2 tahun. Nah, itu. Oke, selama 1 tahun berhubungan lalu dia tiba-tiba sikapnya berubah menjadi kasar dan tidak baik kepada Kak Silva, dan Kak Silva merasa ini sudah tidak bisa dipertahankan begitu Ya. karena jika dipertahankan mungkin akan menambah menyakiti Kak Silva seperti itu. Nah, mungkinkah tiba-tiba dalam 1 tahun berhubungan itu sikapnya berubah tiba-tiba gitu? Maksudnya apakah ada indikator lain? Apakah ada konflik, berantem, atau mungkin orang ketiga? Mungkin karena saya terlalu sibuk dengan sekolah saya, karena di sekolah saya banyak aktivitas dan saya juga banyak ikut ekskul. Jadi itu yang membuat saya jarang berkomunikasi dengan dia. Jadi mungkin itu yang membuat dia seperti itu. Oke, mungkin Kak Silva merasa Kak Silva itu sibuk sehingga mantan kekasihnya Kak Silva merasa diabaikan gitu, dan mencari pelariannya mungkin ke teman-temannya atau ke aktivitas lain gitu. Iya. Oke. Apakah sebelumnya Kak Silva pernah menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan Kak Silva kepada mantan kekasihnya Kak Silva sehingga dia bisa mengerti kondisinya Kak Silva saat itu? Saya sudah menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan saya di sekolah seperti apa, dan respon dia seperti tidak percaya diri dan dia menuduh saya kalau itu bukan saya berbohong. Oke, jadi dia menuduh Kak Silva itu berbohong dan tidak percaya gitu dengan segala aktivitas yang Kak Silva lakukan. Akibatnya hubungan kalian menjadi renggang dan sikap dia semakin tidak baik dan menjelek-jelekan Kak Silva di depan teman-temannya Kak Silva begitu. Oke, apakah Kak Silva sudah mencoba untuk berbicara menyelesaikan semua permasalahan yang Kak Silva rasakan atau mencoba mengklarifikasi tentang apa sih maunya Kak Silva sebenarnya, hubungan seperti apa yang Kak Silva inginkan bersama mantan kekasihnya Kak Silva? Belum pernah. Jadi kalian berdua sama-sama tidak tahu apa kemauan dan kebutuhan kalian gitu. Oke, dapat saya simpulkan. Ya, Kak Silva mungkin mau mencoba jikalau saya punya satu teknik konseling, yaitu teknik bangku kosong, kursi kosong, di mana Kak Silva mungkin tadi unek-unek yang Kak Silva ungkapkan gitu, apa yang menjadi keresahan, ketidaknyamanan Kak Silva bisa dibicarakan dengan mantan kekasihnya Kak Silva sehingga perasaan itu bisa rilis, bisa lulus gitu dari hatinya Kak Silva dan tidak menjadi unek-unek. Mungkin Kak Silva mau coba untuk berbicara apa yang Kak Silva rasakan kepada mantan kekasihnya Kak Silva. Boleh? Jadi teknik kursi kosong ini adalah ketika Kak Silva boleh memejamkan mata sambil membayangkan seperti apa wajah mantan kekasihnya Kak Silva, seperti apa pakaiannya, rupanya, bentuknya, kebiasaannya ketika berbicara. Mungkin bisa dibayangkan ketika Kak Silva ngobrol di talk dengan beliau,
Kak Silva boleh menceritakan atau mengungkapkan unek-unek perasaan yang sempat mengganjal dan mengklarifikasi semua yang Kak Silva alami dan meluruskan anggapannya beliau gitu. Boleh saya beri waktu, dipersilakan. Pos itu harus ngomong. Kalau sesuatu yang kamu ucapkan pada teman saya itu tidak benar, kenapa kamu mengungkapkannya dan menjelekkan saya? Nggak kuat sih, nggak kuat sih. Lalu kemudian Aduh, gue nggak tahu apa lagi. Oke, mungkin kita bisa berbicara dengan lebih baik lagi, tidak harus diumbar-umbar kejelekan dia pada mereka semua. Kenapa lu harus menjelekannya tinggal buat kamu jelek? sudah cukup Kak Silva? Cukup. Bagaimana perasaannya setelah mengungkapkan apa yang dirasakan Kak Silva selama ini pada mantan kekasihnya Kak Silva? Sedikit lega, walaupun masih belum bisa mengungkapkan semuanya. Mungkin sedikit ada rasanya sedikit menghilang, sedikit traumanya hilang, sedikit lega. Sedikit lega, mungkin kuncinya di situ yang Kak Silva siap untuk berkomunikasi langsung dengan mantan kekasihnya Kak Silva untuk membicarakan secara langsung apa yang Kak Silva rasakan supaya mantan pacarnya Kak Silva, mantan pacarnya Kak Silva bisa memperbaiki perilaku itu dan kalian bisa sama-sama selesai dengan diri kalian masing-masing dan bisa memulai hubungan baru dengan orang baru. Mungkin siap. Untuk sesi konseling saat ini, apakah Kak Silva sudah cukup merasa puas atau mungkin butuh ada bantuan lagi yang masih Kak Silva harapkan dari proses konseling ini? Nggak ada, cukup. Terima kasih. Cukup saja. Oke, untuk sesi kali ini cukup. Mungkin akan kita lanjutkan ya dengan sesi konseling berikutnya untuk melihat bagaimana perkembangan rasa sembuhnya traumanya Kak Silva tadi terhadap trust issue ya kepada mantan kekasihnya Kak Silva ke depannya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak Kak Silva telah mau menceritakan, mengungkapkan apa isi perasaannya Kak Silva kepada saya. Mungkin kita bisa berjumpa di proses konseling berikutnya yang nanti kita akan sepakati bersama waktunya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Oke, baik Kak Silva, bagaimana kabarnya setelah 1 minggu kita tidak bertemu? Baik. Kabar baik, alhamdulillah, puji syukur. Kak Silva, sebelumnya kan saya pernah minta ya untuk Kak Silva berbicara secara langsung kepada mantan pacarnya Kak Silva untuk mengeluarkan unek-unek seperti yang Kak Silva lakukan di teknik kursi kosong minggu lalu. Apakah itu sudah dilakukan? Sudah Dilakukan. Itu sangat baik menurut saya karena tidak mudah pasti ya untuk memulai pembicaraan dengan orang yang membuat kita trauma dan punya rekam jejak buruk di diri kita. Bagaimana pembicaraannya? Saya berbicara dengan dia dan teman-teman. Pertama saya berbicara dengan dia,
kita berbicara dengan baik, dan dia merasa saya menceritakan semua juga tentang yang kalau diungkapkan dia kepada teman saya itu tidak benar semuanya, dan dia juga merasa bersalah dan dia merasa tidak enak hati, dan dia juga minta maaf kepada saya, dan kita mencoba untuk memulai berdamai dengan masa lalu. Itu baru Kemajuan yang sangat luar biasa menurut saya. Responnya beliau merasa bersalah dan menerima semua statement yang diberikan Kak Silva terhadap beliau. Iya, dia menerima. Beliau menerima dan meminta maaf. Iya, dia meminta maaf. Untuk Kak Silva sendiri bagaimana? Kak Silva memaafkan mungkin Saya apa yang beliau lakukan? Saya mencoba memaafkan, karena kalau misal saya tidak memaafkan, nanti saya akan tetap berada di rasa takut dan rasa trauma, dan saya tidak akan mencoba untuk memulai suatu hubungan baru. Makanya saya mencoba berdamai dengan dia, dan saya sudah mulai merasakan lega, dan saya akan mencoba untuk memulai hubungan baru. Itu kemajuan yang sangat pesat ya. Kak Silva sudah berdamai dengan masa lalunya Kak Silva. Kak Silva udah saling memaafkan dan saling mengerti kondisinya, dan walaupun hubungannya telah selesai, tapi silaturahim tetap terjalan ya? Masih tetap terjalan. Kak Silva, terkait penyelesaian masalah dengan masa lalu kan sudah terselesaikan begitu ya. Lalu bagaimana dengan rasa trauma untuk memulai hubungan baru dengan orang lain? Sudah mulai sedikit hilang. Saya juga akan mencoba untuk memulai hubungan baru dengan seseorang. Kenapa Kak Silva menyimpulkan kalau rasa traumanya sudah hilang? Karena saya sudah meluruskan dan sudah mengungkapkan isi hati saya semuanya kepada dia, kalau semuanya itu tidak benar. Dan iya, itu yang membuat saya sedikit lega. Kira-kira jikalau misalkan nanti suatu hari nanti ada sosok laki-laki gitu ya yang datang kepada Kak Silva untuk memulai hubungan yang baru dengan Kak Silva, bagaimana reaksi dan respon Kak Silva terhadap beliau? Saya akan mencoba dan saya akan mengambil sisi positif dari dia. Kita akan mencoba untuk memulai suatu hubungan baru mungkin, dan saya tidak akan berpikiran negatif, dan saya anggap masa lalu itu untuk menjadi pelajaran. Silva sudah banyak berkembang. Saya sangat senang mendengarnya. Kak Silva sudah mulai berdamai dengan masa lalu dan sudah mau menerima orang baru. Artinya Kak Silva sudah cukup bisa berdamai seperti itu ya dengan masa lalunya Kak Silva. Dan jikalau nanti ke depannya ada laki-laki yang datang kepada Kak Silva tidak akan membandingkan dengan masa lalunya Kak Silva mungkin atau dengan orang lain, dan Kak Silva bisa menerima beliau apa adanya. Bisa, saya tidak akan membandingkan dia dengan orang lain atau masa lalu saya. Saya akan melihat dia sebagai diri dia sendiri. Kak Silva sudah berkorban banyak tentang perasaannya Kak Silva. Kak Silva sudah banyak menceritakan hal itu kepada saya. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Untuk kesimpulan dari yang saya lakukan gitu ya selama kita proses konseling 2 minggu ini, Kak Silva sudah melalui masa-masa sulit di mana Kak Silva merasakan trauma, merasakan perlakuan tidak baik dari mantan kekasihnya Kak Silva. Kak Silva merasa trust issue dengan hubungan yang baru, dan Kak Silva sudah mau gitu ya menjelaskan apa yang Kak Silva rasakan, apa yang Kak Silva inginkan terhadap masa lalunya Kak Silva, dan Kak Silva sudah merasa selesai dengan masa lalu itu dan siap untuk menjalani hubungan baru dengan rasa percaya diri yang lebih baik, rasa percaya yang lebih baik, seperti itu. Yes. Oke, baik Kak Silva, mungkin bagaimana perasaan Kak Silva setelah melaksanakan konseling 2 minggu ini? Sedikit baik dan sedikit lega,
rasa traumanya sedikit hilang. Rasa traumanya sedikit hilang. Apakah Kak Silva takut rasa trauma itu hadir lagi, muncul lagi? Tidak. Tidak takut. Tidak. Kak Silva sudah percaya dengan masa depan, sudah optimis dengan menjalani kehidupan yang baru, begitu? Sudah percaya. Oke, baik. Selama ini konseling kita sudah berjalan cukup baik. Kak Silva juga sudah menceritakan banyak hal dan saya juga sudah memberikan beberapa advice dan layanan kepada Kak Silva. Apakah konseling ini sudah dirasa cukup? Cukup. Sudah dirasa cukup. Baik, jika sudah dirasa cukup, mungkin konselingnya bisa kita selesaikan di pertemuan ini. Jikalau nanti Kak Silva butuh bantuan atau layanan konseling yang berhubungan dengan apa yang Kak Silva rasakan, Kak Silva mungkin bisa datang lagi kepada saya untuk permasalahan rasa trauma, rasa isu, dan memulai hubungan baru. Kak Silva rasa sudah cukup, maka konselingnya saya usaikan. Terima kasih atas kepercayaan Kak Silva kepada saya. Terima kasih juga atas bantuan untuk menyelesaikan masalah saya semuanya.